Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Sarapan di Amir Prata kami guys. Kumpul bareng-bareng soleh guys. Ya Allah berkah. Guys, pagi ini kami sarapan Prata. Baca juga rupanya hobi Prata Luar guys. biasa guys. Prata Batam asik enak. Apalagi nih. Woi, ini temennya guys, teh tarik guys. Tarik. Luar biasa guys. Kita tadi sudah sarapan dan kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Ucai bagaimana perjalanan karir sehingga beliau menjadi Ustadz yang fenomenal, yang sangat viral hari ini. Ini muncul pula guys. Oke guys, hari ini kami di Batam dan beliau mengisi kajian safari dakwah di Batam. Alhamdulillah padat lumayan sih. Alhamdulillah guys. Jadi kita mencoba mencari jadwal yang santai sehingga kita bisa diskusi pada pagi hari ini. Ustadz, gimana ceritanya sampai sekarang Ustadz menjadi, boleh dikatakan Ustadz yang sangat viral gitu. Cerita sampai menjadi Ustadz viral hari ini itu gimana ceritanya? Ceritanya panjang guys. Dulu kita sudah kenal dakwah itu mulai dari aliyah guys ya. Kemudian 2022, ini cerita singkatnya, 2022 saya ikut audisi Aksi Indosiar. Masya Nah itu Allah. nggak sengaja ternyata lolos tuh. Nah, alhamdulillah lolos. Nah kita bisa tampil di salah satu televisi nasional dan alhamdulillah selesai kita dari situ. Alhamdulillah dakwah kita semakin melebar sampai detik ini, dan itu tidak lepas dari doa guys dimanapun guys berada. Ya, alhamdulillah. Di keluarga gimana? Apakah ada keturunan kah, ulama atau gimana sehingga sekarang bisa berkecimpung di dunia dakwah? Keluarga saya ada keturunan Nabi. Pasti. Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau untuk keturunan dakwah nggak ada. Cuman kalau ayah itu dulu memang seorang guru ngaji, mengajarkan guru-guru ngaji kampung. Dan alhamdulillah darah itu mengalir ke saya mungkin hari ini. Iya, Masya Allah. Allah. Keluarga lain selain dari antum berapa orang dan siapa aja yang menjadi ustadz? Kalau hari ini, kalau keluarga kandung mungkin hanya saya. Abang-abang kita mungkin hanya ngisi-ngisi khotib gitu aja guys. Tapi alhamdulillah hari ini berkat doa mereka juga kita bisa sampai di titik ini. Bisa jumpa orang-orang hebat, orang-orang soleh seperti ini, Masya Allah. Ini ada abang Anda, Bang Surya nih, DPR terpilih di Kota Batam. Kita doakan beliau amanah. Amin, karena jadi pemimpin itu jalan paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Kalau nggak ngambil uang ketok palu. Insyaallah. Allahu Akbar ya. Dan sekarang kami di sini guys, sama Hai guys. Allah kumpul dengan orang-orang soleh, barokah. Apa kendala selama ini, selama dalam safari dakwah di berbagai pelosok di Indonesia ini? Kendala alhamdulillah hari ini masih mulus. Ya, kendala-kendala kecil, paling kendala pesawat delay, paling kendala apa lagi ya? Itu ndak Indonesia kalau ndak delay. Oh gitu ya, gitu ya guys, Masya Allah. Jadi hanya itu alhamdulillah sampai detik ini kendala itu masih bisa kita atasi semua. Kan istri sering tinggal, nggak khawatir gitu membuka cabang atau gimana? Selagi setoran lancar guys, dia nggak akan pernah khawatir guys. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Enggak ya. Dia pengikut Rasulullah nih. Artinya beliau sudah mewakafkan sebahagian diri saya ketika saya di luar itu untuk umat. Masya Allah. Tapi ketika kita istirahat di rumah, kita sepenuhnya untuk istri kita. Alhamdulillah. Artinya pandai-pandai kita membagi waktu guys. Iya. Ini yang terpenting, ini pandai-pandai membagi waktu ya. Komunikasi itu paling penting. Iya. Gitu. Cerita sampai ke Indosiar dulu itu gimana? Kok bisa gitu masuk di aksi Indosiar? Awalnya dulu saya nggak sengaja tuh dapat kiriman WA, Ustadz ikut audisi ini apa? Awalnya saya nggak serius, iseng buat video,
kita kirim, nah video kita terpilih. Oh gitu. Alhamdulillah terpilih, kita langsung masuk wawancara, di wawancara kita lolos, akhirnya kita mewakili Sumatera Utara. Kita sampai di 5 besar se-Indonesia dari lebih kurang 12.000 peserta yang mendaftar. Masya Allah. Tapi tidak ada kontrak-kontrak dari televisi hari ini? Ada beberapa tawaran, cuman kita pandai-pandai memilih dan memilah. Oh gitu ya. Pandai-pandai memilih dan memilah. Oh enggak bahaya juga ya? Enggak bahaya guys. Jadi lupa kita guys nanti guys. Masya Allah. Kan banyak yang kita jumpai orang-orang yang mengurusi dakwah di daerah-daerah. Dan antum menjadi salah satu komoditas lah ya. Konten lah bagi para aktivis dakwah di daerah-daerah. Pernah tidak menemukan panitia-panitia yang kadang dia tidak peduli atau abai dalam mengurus perjalanan dakwah kita di suatu daerah? Tidak peduli. Tidak pedulinya mungkin lebih kepada gimana ya bahasanya? Oh, bahasa ada sih beberapa, cuman karena mereka mungkin belum tahu karakter kita ya. Jadi mereka pun mungkin lebih kepada segan dengan kita, sehingga mereka sungkan untuk dalam melayani kita. Tapi sebenarnya walaupun dakwah kita keras, tapi yakinlah hati kita lembut. Antum kan kadang dikenal sangat vulgar dalam mengkritik ya, terutama pejabat-pejabat. Ada ndak pernah mendapatkan teguran gitu ketika mengkritik para pejabat-pejabat di berbagai instansi pemerintah itu? Kalau teguran langsung dari yang bersangkutan mungkin tidak pernah, tapi menyampaikan kepada saya pernah. Saya hanya ingin mengenalkan begini, dakwah itu punya seni. Seninya dakwah anak Medan, seninya dakwah anak Sumatera itu ya begitu. Depan belakang itu sama, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi vulgar itu bukan berarti kita membenci, tapi memang begitulah seni kita dalam dakwah. Tapi yakinlah, tidak lain dan tidak bukan, itu bukan untuk menghina, menjatuhkan, apalagi menginjak-injak marwah mereka. Tapi adalah untuk sebagai nasihat. Bentuk cinta ya? Bentuk cinta kita kepada mereka. Dan insya Allah, mudah-mudahan sampai hari ini mereka legowo, lapang dada. Karena apapun ceritanya itu hanya dakwah, untuk menasihati, wadah untuk mengingatkan. Setelahnya kita tetap apa namanya, membaur dengan baik dan tetap suasana cair, insya Allah. Itulah Ustadz Ucai guys. Apa yang terasa itu yang disampaikan. Kulit dengan isi sama. Namanya pandangan umum. Apa yang kupandang kuumumkan lah kan. Nah, apalagi riba sudah. Masya Allah. Ya, itulah dakwah, seni dalam dakwah. Macam-macam ustaz yang kita jumpa banyak seninya. Kalau mau kenal Ucai, ya seni dakwahnya begini. Jadi jangan pernah sakit hati dengan dakwah. Kalau orang baik tentu tidak akan sekali pasti suka deh ya. Tapi kalau dia berkarat pasti dia suka, pasti dia tersinggung. Iya, itu perkara hati. Bagaimana kita mau menerimanya? Tapi kadang-kadang ada yang adalah cukup sekali undang Ustadz Ucai itu. Kenapa? Lancip kali mulutnya, tajam kali mulutnya. Apakah terus saya ketika mendengar itu marah? Unda. Malah kadang mereka yang ngomong begitu tiba-tiba minta kita lagi. Artinya apa? Hidayah itu ternyata bisa datang dari manapun. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah buat kita semua lah. Ya, bahwasanya dakwah itu menyejukkan. Jadi jangan pernah berpikir kita ini adalah orang yang keras dalam dakwah, tapi keras dalam berkehidupan. Nah, kita orangnya luas saja guys. Artinya kalau sampaian Ustadz ini menyinggung perasaan, jangan katakan itu keras gitu ya. Tapi kita yang introspeksi diri, oh rupanya saya salah. Ini kadang Ustadz yang disalahkan, padahal jiwanya yang tidak beres. Masya Allah. Kemudian kita saling mengingatkan saudara-saudaraku, jangan pernah sakit hati ya. Karena memang begini mulutku, jadi gimana lagi kan? Nah, beginilah gayaku bergaul, beginilah gayaku juga berceramah. Jadi aku apa adanya aja, nggak buat-buat guys. Ya. Nah, ini Ustadz Sumatera guys. Gaya Sumatera gini. Coba aja cek seluruh Ustadz dari Sumatera. Langsung. Main tembak-tembak aja. Karena orang Medan, orang Sumatera itu nggak pandai berbahasa basi, tembak langsung. Ini Ustadz Sumatera juga guys. Ustadz Sumatera beliau harga lubis.
Marga Lubis, kata beliau marga Lubis, beliau katanya manis. Luar biasa. Lubis luar biasa ya. Nah Ustadz, dalam dakwah kan kadang banyak persoalannya. Ada nggak saat dakwah itu yang perlu diketahui oleh pengundang ketika mengundang antum? Contohnya, apakah perlu tempat itu dingin, ber-AC, atau soundnya harus bagaimana gitu? Mungkin perlu diketahui oleh publik. Kalau masalah lokasi, semua baik. Yang paling penting bukan hanya bagi saya saja ya, mungkin bagi seluruh pendakwah, sound system tolong dipikirkan. Dengar itu, jangan diulangi lagi tuh ya. Kalau Sound system, karena sound system itu mempengaruhi materi penyampaian daripada pendakwah. Tolong, ini bukan hanya untuk saya ya, tapi seluruh pendakwah itu, ini kasus yang paling riskan, yang paling vital ya. Jadi perkara pengeras suara. Yang kedua, kalau di saya paling nggak bisa kalau saya berdakwah di tempat makan gini. Oh iya. Kenapa? Orang sibuk makan, saya ceramah. Jadi orang itu lebih sibuk dengan makannya daripada dengan ceramahnya. Nah, jadi Artinya jangan ada orang yang mengedarkan makanan saat antum ceramah ya. jadi itu bisa mengganggu konsentrasi kita. Tapi kalau wawancara boleh di tempat keramaian ya. Boleh pesan lagi kan kita boleh guys. Ya Allah ya. Oke. Datang ketua Mubalik Batam kok pesan lagi aman. Oke. Ya. Syukran. Makasih. Nah, pesan saya terakhir Ah. untuk semua para pendakwah, perbaiki niat kita, luruskan hanya karena Allah, cuma Allah dan hanya itu Allah. Selebihnya yang kita dapatkan itu saudaraku adalah bonus. Yang penting luruskan niat kita. Insya Allah semuanya akan datang dengan sendirinya. Yang kedua pesan saya, jangan pernah menganggap pendakwah lain itu sebagai saingan. Siogiannya ketika banyak muncul para dai yang berjihad di jalan Allah, jadikan mereka sebagai teman. Karena semakin banyak mereka yang datang, semakin ringan tugas kita dalam menyampaikan dakwah di negeri kita khususnya. Jadi jangan anggap mereka sebagai saingan. Bersaing secara sehat. Yakinlah kalau niatnya sudah lurus karena Allah, rezeki itu tak akan pernah terputus. Insya Allah berkah. Masya Allah. Syukran Ustaz. Oke guys, Oke, ya. jangan lupa terus pantengin channel Hai Guys. Oke. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment serta di-share. Oke. Saya dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.